Kita sudah tiba di murid yang berikutnya, yaitu Yohanes anak Zebedeus ya. Yohanes anak Zebedeus ini ada dicatat di dalam Injil-Injil, di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas, di dalam Injil Yohanes ada ya, Yohanes anak Zebedeus ini ya. Dia itu arti namanya, nama Yohanes ini umum ibu bapak saudara ya, seperti Simon, seperti Yakobus. Namanya itu dari bahasa Yunani ya, Ioannes. Nah, ini tulisannya kalau aksara Yunani ini begini ya, Ioannes ya. Tapi Yohanes kalau di kita, kalau di bahasa Inggrisnya John ya. Ini dari bahasa Ibrani ya, sebagaimana murid yang lain itu ada nama Ibrani, ada nama Yunani. Kalau bahasa Ibraninya Yohanan, Yohanan ya, Yohanan. Yohanan itu artinya Allah itu berbelas kasihan atau Allah itu memberi anugerah. Yohanan ya. Nah, anaknya Pak Edward tuh Yohanes tuh ya. Artinya Allah itu berbelas kasihan ya, Yohanes ya. Nah, kita tahu murid Tuhan Yesus ini ada yang dua yang namanya Yohanes ya. Ini kita yang Yohanes anak Zebedeus. Tempat tinggalnya karena dia ini saudara dari Yakobus, dia ini tinggal di Kapernaum ya. Kapernaum itu sebuah kota di tepi Danau Galilea ya, di tepi Danau Galilea. Danau Galilea ada ya, kalau di peta itu agak di tengah, agak ke atas sedikit Danau Galilea ya, atau Danau Genesaret ya, sama itu. Nah, pekerjaannya dia nelayan, dan sebagaimana Simon Petrus, sebagaimana Yakobus, ini nelayan yang lumayan mampu ya, bukan nelayan yang baru mulai. Mereka ini nelayan profesional. Yohanes ini karakternya bagaimana? Karakter dari Yohanes ini penuh dengan ambisi ya. Jadi nanti kita akan lihat kenapa kok dikatakan penuh ambisi. Dan dia cepat menilai ya. Mirip-mirip Simon Petrus, tapi dia ada keunikannya juga. Tapi, nah, dia ini penuh kasih di hari tua. Jadi, memang pengalaman itu guru yang baik. Usia tuh makin lama makin membuat kita bijaksana. Demikian juga yang kita bisa lihat di dalam kehidupan dari Yohanes ini, seperti itu ya. Jadi dia itu walaupun penuh ambisi, cepat menilai, tapi dia di hari tuanya itu penuh kasih ya. Dia penuh kasih di hari tua, seperti itu. Nah, lalu pertumbuhan imannya, nah ini yang lumayan agak sedikit banyak ya ibu bapak saudara. Jadi pertumbuhan iman ini maksudnya perjalanan Yohanes murid Tuhan anak Zebedeus, sebagaimana dituliskan di Injil-Injil ya. Beberapa dicatat, yaitu yang pertama itu dia itu salah satu murid pertama ya. Nah, ini agak kecil sih ya, saya agak zoom sedikit. Dia itu salah satu murid pertama ya, bareng dengan Simon, dengan Andreas, dengan Yakobus kakaknya. Jadi Yakobus itu memang yang lebih tua, Yohanes ini adiknya, katakanlah begitu. Lalu kemudian dia orang yang tak bernama ya, yang bersama-sama Andreas. Kemungkinan para ahli menduga seperti itu. Nah, kita tahu minggu yang lalu kita bahas Andreas. Andreas ini adalah murid dari Yohanes Pembaptis ya. Jadi Yohanes anak Zebedeus ini sama-sama Andreas ini murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Makanya para ahli mengatakan ini ada kisah kan ya, Andreas itu bersama dengan temannya gitu, nggak tulis namanya. Nah, ini kemungkinan besar yang dimaksud adalah Yohanes anak Zebedeus ya, saudaranya Yakobus itu. Oke, dia pengikut Yohanes Pembaptis. Lalu di dalam Injil dicatat Yohanes anak Zebedeus ini bersama-sama dengan murid-murid yang awal lainnya ya, bersama dengan Petrus, bersama dengan Andreas, tentu dengan kakaknya Yakobus, itu dicatat sering bareng-bareng. Misalnya saja bersama Petrus dan Yakobus ya, kakaknya, dia itu dicatat di dalam peristiwa-peristiwa yang khas ya, yang murid-murid lain dituliskan di Injil nggak ada, yaitu peristiwa transfigurasi. Tuhan Yesus naik ke atas gunung,
dan mukanya berkilauan ya. Lalu ada Musa, Elia, itu saksi matanya adalah Petrus, Yakobus, Yohanes bertiga ya. Juga pembangkitan putri Yairus. Yairus itu kepala rumah ibadat, sakit anak perempuannya, kemudian meninggal dan masuk ya untuk menjumpai secara langsung. Yang diajak ini bertiga ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini ya. Lalu juga waktu Tuhan Yesus berdoa di Getsemani ya, Petrus, Yakobus, Yohanes, walaupun kita tahu mereka tidur ya, ini diajak nih berdoa di Getsemani. Nah, dia disebut soko guru jemaat di Galatia 2 ayat 9. Nah, mungkin inilah istilah yang tepat kalau kita katakan Petrus, Yakobus, Yohanes ini soko guru jemaat, soko guru ya. Murid yang mungkin secara khusus dilihat oleh Tuhan Yesus untuk ikut di dalam peristiwa-peristiwa khusus, dan juga untuk merintis, kemudian memelihara jemaat-jemaat Tuhan setelah Tuhan Yesus bangkit naik ke sorga ya. Kalau kita lihat ini kan surat Galatia ya, kalau dasarkan sudut pandang sejarah, ini setelah Tuhan Yesus bangkit naik, pekabaran Injil ini surat Rasul Paulus pada jemaat Galatia. Rasul Paulus singgung Yohanes ini ya, adalah Yohanes anak Zebedius ini adalah soko guru jemaat ya. Oke, Yohanes ini kita lihat dia itu kagum dengan mujizat tangkapan ikan yang banyak di awal-awal pemanggilan dia sebagai murid Tuhan. Padahal dia ini nelayan profesional. Bayangkan ya, kalau saya mungkin cari ikan ya, boro-boro karena belum ahli kan, bukan pekerjaan saya. Tapi kalau Yohanes anak Zebedius, Yakobus, Simon, Andreas, mereka ini mahir sehari-hari kerja cari ikan. Tapi kita tahu kisahnya nggak dapet, terus Tuhan Yesus perintahkan dan dapat ikan yang banyak. Kagum, kaget ya. Itu Yohanes anak Zebedius ya. Kagum karena dia kalau secara logika, secara keahlian dia nggak mungkin, saya udah cari kemana-mana. Pas Tuhan Yesus perintahkan dapat ikan yang banyak, Yohanes ini kagum ya. Ini kan sebuah sikap yang beda ya. Bisa aja orang terus kemudian kan menyaksikan ya, itu hoki-hokian aja itu ya kan, untung-untung gitu, bisa begitu. Tapi Yohanes anak Zebedius ini kagum ya kepada Kristus ya. Nah, bersama Petrus, Andreas, Yakobus ya, jadi selain mereka bertiga nih, Petrus, Yakobus, Yohanes sering dicatat yang tadi tuh ya, dia juga bersama dengan Andreas dicatat ini ya, itu pernah bertanya tentang hari akhir zaman ya, tentang akhir zaman dan tanda-tandanya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia tanya ya, Tuhan kapan ya, dan seperti apa? Berempat ini berani nanya ya kepada Tuhan Yesus. Itu dicatat di Injil. Lalu kemudian Yohanes anak Zebedius ini ya, adiknya Yakobus, bersama Petrus, nah ini berdua aja, dicatat di Injil itu diperintah Yesus untuk menyiapkan santapan perjamuan terakhir. Ibu bapak, sengaja saya nggak cantumkan bagian Injilnya ya, nanti supaya kita latihan. Ayo cari di mana, ini sebagai sarana juga untuk kita baca Injilnya. Ada di salah satu Injil, waktu Tuhan Yesus mau perjamuan terakhir, Tuhan Yesus pesan ya, siapin ya, beli roti, beli anggur ya, begitu kan. Yang disuruh adalah Yohanes ini sama-sama Petrus berdua ya. Ya, unik juga kan ya, dipilihan lah ya. Dan juga setelah Tuhan Yesus mati, kita tahu ya, ditangkap mati, dan pada peristiwa hari Minggu kebangkitan, bersama Petrus berdua juga nih, dia lari ke kubur Yesus. Dan uniknya Injil mencatat Yohanes itu lari, sebenarnya dia duluan nyampe di kubur, tapi dia nggak berani masuk, baru Petrus berikutnya ya. Petrus yang masuk ya, ke kubur. Nah, kalau kita lihat nih, ini mulai kelihatan kan karakternya ya, ambisinya mirip-mirip Petrus, cepat menilainya, reaktifnya mirip-mirip. Makanya mereka berdua ini yang lari. Padahal kan murid-murid perempuan yang memberitahu itu, memberitahunya nggak hanya kepada mereka, tapi
Petrus dan Yohanes ini dia lari ke kubur Yesus ya. Lalu setelah Tuhan Yesus bangkit, dia naik ke sorga, dia juga bersama-sama dengan Petrus ya, berdua, Petrus dan Yohanes ini menyembuhkan orang lumpuh ya. Ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul ya. Waktu itu dicatat bahwa awalnya Petrus dan murid-murid lain setelah Tuhan Yesus bangkit kembali cari ikan ya, nelayan ya kan. Aku mau cari ikan, kata Petrus. Udah, kami ikut bersama dengan kamu. Yohanes juga ikut ya. Nah, lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kan ya, dia lalu adakah ikan ya. Terus nah, ini yang melihat menyadari itu Tuhan ya, itu adalah Yohanes ya. Dan setelah eh, Tuhan Yesus bangkit ya, mengutus mereka, mulailah mereka ini mengabarkan Injil Kerajaan Sorga. Nah, dicatat di dalam Kisah Para Rasul, mereka ini pergi ke Bait Suci. Jadi memang nih murid-murid Tuhan Yesus awalnya ya, berdasarkan sejarah, ini orang-orang Yahudi yang taat ya. Jadi hukum perjanjian lama itu sama sekali nggak diabaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Antara lain kelihatan dari sikap dari Petrus dan Yohanes ini. Mereka pergi waktu sembahyang ke Bait Suci. Baru ceritanya kan waktu di dalam perjalanan ada yang mengemis ya, lumpuh. Lalu Petrus mengatakan, emas dan perak aku nggak ada, tapi yang aku punya aku berikan, di dalam nama Yesus berjalanlah. Itu bareng-bareng dengan Petrus, Yohanes ini ya. Lalu berlanjut lagi ya, dia dipenjara juga sama seperti Petrus dan rasul yang lain ini karena memberitakan kebangkitan Yesus. Ini kisahnya, ini di Kisah Para Rasul. Jadi kalau kita lihat nih yang atas-atas ini dari Injil ya, dari mulai pemanggilan ya, lalu ini peristiwa-peristiwa bersama Tuhan Yesus ya, lalu ini juga bersama dengan Tuhan Yesus ya. Dan yang ini sudah Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan mengutus murid-murid ya, mereka setia dan dihambat ya, di penjara. Itu dicatat ya di dalam Kisah Para Rasul karena memberitakan kebangkitan Yesus. Nah, lalu kemudian bersama Yakobus, jadi ada banyak variasinya nih ya. Nah, ini bersama kakaknya nih ya, Yohanes, Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus ini bersama kakaknya, dia itu menyaksikan penyembuhan ibu mertua Petrus ya. Jadi Petrus sudah pasti ada kan namanya mama mertua ya. Tapi itu yang diajak untuk ke rumah ibu mertua Petrus oleh Tuhan Yesus adalah Yakobus dan adiknya Yohanes. Dan mereka nih ya. Lalu kemudian bersama dengan kakaknya juga dia tanya posisi di kiri dan kanan Yesus. Sebenarnya bukan mereka yang nanya ya, mamanya ya. Kalau berdasarkan pendapat tradisional katanya namanya Salome ya. Istri dari Zebedeus ini. Ibunya yang berani dicatat di Injil satu-satunya ini ya. Murid-murid yang lain nggak dicatat ibunya nanya. Ibunya nanya ke Tuhan Yesus, Tuhan, nanti kalau engkau datang sebagai raja, anakku boleh ya duduk di kiri dan kanan. Ibunya ini dan mungkin juga Yakobus dan Yohanes waktu itu nggak tahu, nggak ngerti bahwa kerajaan Tuhan Yesus itu beda dengan kerajaan pada umumnya ya. Lalu kan Tuhan Yesus katakan, kamu dapat kami minum cawan yang aku minum. Itu bahasa kiasan, artinya cawan itu penderitaan ya. Dan kata Tuhan Yesus, kamu memang sanggup menderita. Tapi perihal duduk di kiri dan kanan itu bukan urusan aku ya. Jadi itu dengan kata lain Tuhan Yesus ingin mengatakan, udah kalau mau mengikut aku, mau melanjutkan kebaikan Allah yang aku juga hidupi, kerjakan, itu aja ya, fungsi aja. Kalau soal status mah belakangan ya, kayak begitu. Jadi ini kita belajar juga ya, kita orang Kristen disebut anak Tuhan ya, anak Tuhan luar biasa. Kita mungkin memang kalau dari keturunan kita bisa tahu kan, oh mama saya ini, papanya ini, mamanya ini. Wah, kalau diurut-urut mungkin aja ya dari kita ada yang, wah ternyata kakek kaisar loh ya di Tiongkok, mungkin begitu ya. Wah, aku anak kaisar dong gitu ya. Bisa aja kita begitu ya, dicari-cari ya.
Tapi sebenarnya ada status yang lebih luar biasa. Kita sebagai pengikut Yesus itu adalah anak-anak Tuhan. Nah, dengan status itu sebenarnya ada tanggung jawab. Jadi waktu mereka ini nanya, Yohanes bersama kakaknya Yakobus ya, diwakili oleh ibunya, perihal duduk di kiri dan kanan itu, ya kata Tuhan Yesus itu nanti ya ada. Yang penting itu sanggup nggak mengerjakan sebaik-baiknya tugas yang aku percayakan, bahkan sampai menderita sekalipun. Kalau kamu sanggup ya itu aja dulu. Itu yang paling penting. Ya, kalau soal status itu udah pasti dan itu mengikuti. Nah, itu dia apa kisah Yohanes bersama kakaknya ya. Jadi yang penting fungsinya dulu ya, jangan mentingin status. Sebab kalau kita ngejar status, mencari pengakuan dari orang lain, kita justru malah nanti direndahkan. Tapi kalau kita menunjukkan karya kita, orang lain yang akan memberi pengakuan, biasanya gitu kan ya. Seperti khotbah saya tanggal 1 kurang lebih ya, saya kalau nggak salah, eh, berhasil di jalan Tuhan itu seperti itu, bahwa kita itu sebaik-baiknya deh melakukan kebaikan, melakukan apa yang benar, apa yang indah, itu aja cukup ya. Perihal status itu anugerah dari Tuhan ya. Biasanya kan orang-orang yang kemudian mengungkapkan itu ya, wah saya kenal om itu baca Alkitabnya rajin, ngerti ya, dan juga baik, dia baik ke saya. Saya kenal tante itu begini-gini, saya pernah ditolongin. Saya kenal sama oma itu, saya pernah dengan dia ya, kayak gitu kan. Jadi kenapa? Karena kan dijalankan fungsinya, bukan sekadar statusnya ya. Percuma kalau kita misalnya wah anak Kaisar Tiongkok misalnya, tapi soal memanage hidup kita jelek, buat apa ya kalau begitu. Oke. Nah, berikutnya Yohanes ini, seperti saya katakan tadi, dia cepat menilai karena bersama dengan kakaknya waktu mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu, eh, mengabarkan Injil ke daerah Samaria ditolak. Langsung nih Yohanes sama Yakobus langsung responsif. Dia mengatakan, Tuhan kirimin api ya, binasakan kampung Samaria ini. Kayak begitu. Ya tentu dicegah oleh Tuhan Yesus. Lagi-lagi kan diingatkan ya. Makanya ciri khas dari pengajaran Kristus tuh begitu. Rendah hati, rendah hati. Bukannya nggak bisa ngirimin api, bisa. Tapi buat apa? Kalau perubahan dilakukan seperti itu dengan paksaan, dengan kekerasan, dunia nggak banyak berubah. Ya. Tapi justru dengan pengorbanan, dengan kerendahan hati, dengan keteladanan, dengan pengampunan, disitulah dunia kita itu mengalami perubahan. Ya, kayak begitu. Ya sederhananya kita aja deh, ibu bapak ya. Kalau kita diajak berubah, dipaksa, ya, bahkan pakai ancaman, dibandingkan dengan perubahan yang kita itu nggak dipaksa, nggak ada ancaman, tapi ada kesadaran ya, eh, bahkan kita dikasihi, disayangi, didampingi, waktu kita berubah beda, pasti hasilnya beda, beda. Nah, itu Tuhan Yesus antara lain ajarkan begitu. Waktu mereka mau mengirimkan api membinasakan kampung Samaria, Tuhan Yesus mencegah. Nah, inilah menurut para ahli tafsir alasan mengapa mereka disebut Boanerges atau anak-anak guru ya. Karena suaranya lantang, sikapnya tegas, sikapnya keras nih Yakobus dengan adiknya ini ya. Di awal-awalnya ya, begitu. Militan lah ya, ya. Kalau saya bayangkan tuh, ya kayak apa ya, kalau ya ini memang nggak tepat betul, tapi kayak bodyguard gitu kan. Kadang kan tuh yang ada orang penting di sekitarnya tuh yang siap gitu kan, yang selalu backup gitu. Nah, Yakobus, Yohanes, Petrus tuh, Andreas, ini yang di dekat Yesus tuh mungkin yang seperti itu ya. Jadi saking sayangnya ke Yesus, saking ngelindunginya Yesus, bahkan kalau kata-kata Yesus nggak diikuti, ditolak, mereka yang maju ya. Apa-apa nih. Tapi Tuhan Yesus, nah ini ya, makanya saya kagum ke Tuhan Yesus. Jangan, buat apa? Nggak, udah ayo pergi ya. Gitu dong, itu baru muridku, sikat. Enggak tuh ya.
Tuhan Yesus luar biasa. Oke, lanjut. Nah, kalau yang tadi saya katakan itu dicatat Yohanes anak Zebedeus ini bareng-bareng dengan murid lain ya, khususnya Petrus, Andreas, Yakobus, dicatat juga di dalam Injil. Pernah Yohanes anak Zebedeus ini itu satu, dia sendiri aja, face to face lah gitu ya, langsung eh, berargumen dengan Yesus. Waktu ceritanya ada orang yang mengusir setan pakai nama Yesus. Ada orang bukan dari kumpulan murid ngusir setan pakai nama Yesus, setannya keluar. Nah, Yohanes ini lalu anak Zebedeus ini bicara ke Yesus, Tuhan, saya mau hentikan itu, saya mau stop dia. Masa pakai nama-nama, ini pembahasan saya ya atas catatan Injil. Masa dia pakai nama Tuhan ngusir setan? Dia kan bukan dari kalangan kita. Itu Yohanes anak Zebedeus. Nah, ini Injil satu-satunya mencatat ini yang dia sendiri langsung berhadapan dengan Yesus ya. Mungkin kalau kita mau tulis perbedaannya ya antara kemarin Petrus, Yakobus, Yohanes, kelihatan beda di mana ya, mungkin kekhasan dari Yohanes anak Zebedeus ini, kalau kita nilai dari peristiwa ini kita bisa lihat orangnya kayak gimana. Kira-kira orang yang kayak gimana tuh ibu bapak? Orang yang ini ada orang lain pakai nama Tuhan, mesti setan, saya stop ya gitu. Berarti orang yang kurang lebih ya ambisius, ya eksklusif. Mungkin dia tadi karena saking sayangnya ke Yesus, dia nggak mau tuh Yesus tuh dicemarkan ya, di apa begitu. Dan juga nggak mau nanti kalau dia berhasil, nanti dia kan bukan dari kalangan kita, nanti kalau orang lain salah ngikut gimana gitu. Ya, Yohanes nih penuh dengan kehati-hatian, dia jaga banget begitu ya. Apa namanya, kumpulan Yesus seperti itu ya, kumpulan mereka, bagaimana apa yang mereka lakukan sehingga yang lain itu dicegah. Tapi kata Tuhan Yesus, nah Injil mencatat ya ibu bapak saudara-saudara, dicatat biarin. Ya, ini kembali lagi ini pembahasan saya. Yesus mengatakan siapa yang tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Ya, dengan kata lain, kalau para penafsir ini maknanya adalah jawaban Yesus begitu ke Yohanes anak Zebedeus ini ingin mengatakan kita tuh harusnya jangan eksklusif lah pertama ya. Dan juga kita harus lihat juga tadi kan bukan soal status sebenarnya ya. Mungkin ada orang yang ngusir setan itu bukan dari kalangan kita, tapi kalau dia melakukan kebaikan ya, bahkan di dalam nama Yesus, dia itu sebenarnya bagian dari kita juga. Nah, di sini Tuhan Yesus sudah mulai menegaskan bahwa gerakan dia ini, walaupun 12 murid dipilih, Yesus sangat terbuka, open banget. Siapapun bisa jadi muridnya. Memang ini dicatat 12 rasul, tapi ibu bapak jangan kecil hati ya. Wah, ini hebat nih, saya kecil murid Tuhan. Enggak. Kalau ibu bapak dan saya melakukan kebaikan di dalam nama Yesus, kata Tuhan Yesus, kita bagian dari kumpulan Yesus, bagian dari rasul-rasul Yesus. Asik kan ya? Asik ya, luar biasa ya. Nah, Yohanes awalnya nggak ngerti, dia pikir wow eksklusif ya. Jiwanya kan sama kan sama kakaknya juga ya, pengennya yang spesial di kiri kanan. Kalau ada orang lain lakukan yang sama, wah stop nih, saingan nih gitu. Kata Yesus jangan ya. Nah, jadi kita mulai paham ya. Jadi sebenarnya ya kalau zaman sekarang kita tarik relevansinya ya, pengikut Tuhan Yesus jangan sombong gitu ya, jangan wah ini gereja saya lebih hebat, mana gereja kamu gitu ya, jangan ya. Kalau kita lihat gereja lain itu melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya, ya kita itu saudara kita ya, kecuali mungkin gereja yang tidak mengerjakan pekerjaan Yesus, sudah jelas itu bukan gereja ya. Tapi kalau gereja mengerjakan pekerjaan Yesus walaupun bukan GKI, kalau berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus, itu mereka saudara kita ya. Bahkan kalau teman saya agak ekstrim nih, saya agak kurang setuju. Bahkan agama lain juga kata dia mestinya begitu ya. Memang ini bisa diperdebatkan ya. Kalau misalnya ada yang beda keyakinan tapi dia ngerjakan ajaran Yesus, ya itu saudara kita juga ya gitu. Nah, terserah ibu bapak mau apakah mau setuju begitu ya. Ada seorang ahli ya mengatakan ada Kristen Anonymous ya.
dia mungkin bukan anggota gereja, bukan pengikut Yesus, tapi dia melakukan ajaran Yesus, misalnya mengampuni ya. Kalau dia disakiti dia doain ya, dia nggak jelek-jelekin ya. Dia kasihnya berkorban, itu kan ajaran Yesus. Nah, kata seorang ahli ini, saya nggak usah sebut namanya lah, nanti bingungnya, dia itulah Kristen anonim. Jadi Kristen yang nggak ada namanya, tapi dia ngerjakan pengajaran Yesus. Nah, dari mana dasarnya itu ya? Antara lain kisah Yohanes anak Zebedius ini nanya ke Yesus ya, Tuhan, saya mau stop nih orang yang ngusir setan atas nama. Bukan Tuhan Yesus, jangan ya. Dia itu bagian dari kita ya. Dia nggak melawan kita. Dia juga melakukan kebaikan bahkan di dalam nama Yesus. Nah, itu ya. Itu yang khas nih dari Yohanes anak Zebedeus ini. Ya, yang lain-lain mungkin kemarin saya sudah sempat singgung ya waktu membahas Yakobus anak Zebedeus. Nah, Yohanes anak Zebedeus ini berdasarkan pandangan tafsir tradisional ya, ini disebut sebagai murid yang dikasihi. Jadi kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, murid yang dikasihi Yesus itu merujuk pada Yohanes anak Zebedeus. Saya katakan lagi ini tafsiran tradisional ya. Kalau ibu bapak pengen gali lagi di Google, di internet, pasti ada juga yang bilang enggak, bukan ya. Murid yang dikasih Yesus ini tetap misteri ya. Sebab ada banyak pendapat. Tapi yang tradisional ya, yang dari gereja, bapak-bapak gereja mengatakan Yohanes anak Zebedeus inilah yang dimaksud dengan murid yang dikasihi Yesus. Nah, murid yang dikasih Yesus ini kita tahu itu hadir waktu Tuhan Yesus disalib, dan Tuhan Yesus sendiri minta supaya dia menjaga ibunya Yesus ya, ya kayak gitu ya. Jadi inilah ya, saya sih udahlah, kita langsung aja ini kita bolehlah melihat pandangan tradisional. Jadi Yohanes anak Zebedeus ini dia diminta menjaga Maria, ibu Yesus ya. Dan kalau seperti penjelasan saya yang lalu, kalau memang Salome mamanya Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus ini adalah saudara dari Maria, sebenarnya kan ini sepupuan ya. Jadi masuk akal juga kayak begitu. Yohanes anak Zebedeus ini masih family memang dengan Maria. Jadi ya kalau diminta jaga ya cocok ya, masih ada kekerabatan begitu. Ya. Lalu juga dia yang menyadari kehadiran Yesus yang bangkit. Ya, ini saya tadi sudah katakan. Waktu mereka kembali cari ikan, lalu Tuhan Yesus ada di pinggir ya. Adakah makanan gitu ya? Itu Tuhan ya. Itu Yohanes yang bilang. Itu Tuhan. Dia yang ngenalin tuh ya. Ya mungkin, nah ini nih ya, kalau kita agak berimajinasi, kok bisa yang lain kok nggak ngenalin, dia ngenalin karena tadi Yohanes ini begitu dekat dengan Yesus, saking sayang sama Yesus ya. Tuhan, saya stop ya, Tuhan saya kirimin api ya, saking melindunginya. Jadi dia waktu Yesus bangkit menampakkan diri, dia kenal itu Yesus, itu Tuhan, dia nyebutnya itu Tuhan ya. Itu Yohanes anak Zebedeus ini tuh, maaf ini keliru. Lalu berikutnya, nah, menurut beberapa tradisi tradisional, lagi-lagi ya, ya nggak apa-apa yang tradisional aja dulu ya. Nanti kalau mau yang melihat yang modern, belajar aja, kita mandiri. Dia ini Yohanes anak Zebedeus, menurut beberapa tradisi tradisional ya, bapak-bapak gereja, awal-awal gereja, dialah yang menulis di dalam Alkitab kita Injil Yohanes. Ya, pandangan modern memang mengatakan kayaknya enggak ya. Karena berdasarkan dilihat nih, Injil Yohanes itu tuturannya itu beda dengan surat Yohanes gitu. Sedangkan kalau berdasarkan pandangan tradisional nih, dia nulis banyak banget nih Yohanes anak Zebedeus. Injil Yohanes, Injil kita yang keempat, surat 1, 2, 3 Yohanes ya, dan Wahyu kitab paling akhir. Itu Yohanes anak Zebedeus. Ini pandangan tradisional ya. Paisan boleh nggak diterima? Boleh, nggak apa-apa. Ini yang standar ya, yang kalau seluruh dunia dikatakan ini ya pasti mengamini. Iya betul ya. Yang nulis Injil Yohanes itu murid Tuhan, namanya Yohanes anak Zebedeus. Itu pasti nggak akan ada banyak
perbedaan. Tapi ya seperti saya katakan beberapa penafsir modern meneliti kata demi kata struktur bahasa Yunani. Injil Yohanes dengan Wahyu itu beda. Jadi kalau ditulis oleh satu orang yang sama, kayaknya nggak mungkin. Nah, gitu ya. Begitu juga satu Yohanes dengan 2 dan 3 Yohanes agak beda gaya tuturannya. Jadi mungkin ya satu Yohanes ya itu dengan penulis Wahyu ya mungkin agak sedikit mirip ya. Tapi Wahyu dengan Injil Yohanes, waduh, bedanya jauh banget. Kayak gitu. Nah, tapi kan kemudian kita bertanya loh, lalu ini kan tradisional, berarti bapak-bapak gereja salah dong? Enggak salah juga. Ya. Sebab kalau dilihat ke berapa nih? Kelima tulisan ini, ya di situ disinggung soal Yohanes, murid yang dikasihi. Ya. Memang kalau di Injil Yohanes nih bukan ditulis Yohanes anak Zebedeus gitu ya, enggak. Tapi murid yang dikasihi. Ya, penafsir mengatakan ya mungkin dia nggak mau mengekspos dirinya begitu ya. Nah, kayak begitu ya. Jadi oleh sebab itu mana yang kita pegang? Kalau saya sih akan memegang ini aja dulu ya, bahwa Yohanes anak Zebedeus, Rasul Kristus ya, saudara Yakobus menulis ini. Ya. Oke. Nah, dia menurut tradisi juga meninggal usia tua. Murid yang lain itu muda. Begitu mengabarkan Injil, dipenjara, tangkap, hukum mati. Ya, misalnya aja Yakobus, kemarin kita bahas Yakobus ya beberapa minggu lalu. Dia itu menurut tradisi itu dipakai pedang ya, dipenggal ya. Ada juga yang mengatakan dijorokin apa dia namanya, dilempar gitu ya, didorong dari hubungan bait Allah lalu dilempari batu. Ada juga tradisi yang begitu ya. Intinya adalah kalau yang lain itu mati muda. Tapi kalau Yohanes anak Zebedeus ini menurut tradisi yang mengamini dia juga menulis kitab Wahyu 1 2 3 Yohanes dan Injil Yohanes, dia meninggal tua. Ya, dia meninggal di dalam usia yang tua. Dia melayani di jemaat Efesus, ya, di jemaat Efesus. Jadi jemaat Efesus dengan Yohanes anak Zebedeus ini pasti sangat erat sekali sebab dia kesana lah fokusnya ya. Jadi fokus pelayanan ya, kayak sekarang aja kan saya nih GKI ada banyak, saya Halimun gitu ya sama Pak Norman. Tapi pendeta lain ini, nah kalau Yohanes anak Zebedeus dia melayani di jemaat Efesus. Dan juga dia berada di Patmos untuk menerima pewahyuan dari Tuhan Yesus tentang masa yang terjadi sesudah gereja dianiaya ya, tentang masa kemenangan yang akan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Itu katanya ditulis oleh Yohanes anak Zebedeus di Patmos. Jadi kesimpulannya, pelajaran iman yang kita bisa pelajari dari kebanyakan ini, jadi ininya nggak terlalu besar. Nah, pelajaran imannya adalah ini ya, bahwa kuasa kasih Kristus itu mengubahkan hidup dan tersedia bagi semua orang. Tadi saya sudah singgung ya, Yohanes anak Zebedeus ini waktu masih muda bersama kakaknya itu agak kreatif ya, kayak tadi lah kejadian-kejadian tadi. Tapi begitu masuk usia tua, dia sudah mengabarkan Injil ya sampai akhirnya ke Patmos. Dia itu terkenal, apalagi di 1 Yohanes, sudah lihat deh, tentang kasih. Tulisannya itu tentang kasih. Kasih ya. Makanya dia disebut murid yang dikasih Yesus. Jadi salah satu ciri khas dari Yohanes anak Zebedeus ini adalah dia mengalami kasih Tuhan Yesus, ya, yang mengubahkan. Dan ini tersedia bagi semua orang, nggak terbatas pada kumpulan eh, murid Yesus saja, tapi terbuka pada banyak orang. Selesai, ya, itu kayaknya ya. Ya betul, selesai. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol. Silakan kalau ada pertanyaan terkait, utamanya terkait apa yang saya sampaikan ya, Yohanes anak Zebedeus ini.
Tapi kalaupun kita mau ngobrol-ngobrol, mungkin kita bisa fokuskan gini ya, terkait dengan karakter-karakter dari Yohanes anak Zebedeus ini ya, yaitu ciri khasnya tadi orang yang begitu sayang sama Tuhan Yesus, sehingga sayangnya itu agak sedikit buta lah gitu ya. Tapi kemudian udah makin lama makin kenal Tuhan Yesus, sayangnya udah makin lebih lebar terbuka ya. Justru kalau sayang ke Tuhan Yesus, mestinya itu sayang kepada sesama ya. Untuk mungkin usulan kita bisa diskusi ke arah itu ya, atau yang lainnya silakan. Silakan Ibu Bapak, saya izin minum dulu ya.